Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang perkembangan dan PAUD serta cerita dalam PAUD yang beranggotakan 1. Prisma Bismani NIM 209113109 dan yang kedua yang bernama Nurhania Intan Prasasti NIM 203111041. Yang ketiga yaitu Arini Hidayah NIM 291311042. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian anak usia dini, yang kedua prinsip perkembangan anak usia dini, yang ketiga aspek perkembangan anak usia dini, kelima prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini, yang kelima arti penting cerita dalam pendidikan anak usia dini, keenam cerita dan kurikulum TK. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Pengertian anak usia dini adalah pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip perkembangan usia dini. Beberapa prinsip-prinsip perkembangan menurut pendidikan SMKKC tahun 1997 yaitu 1. Aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait secara erat. Yang kedua yaitu perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Yang kedua yaitu perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antar anak dan juga antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat yaitu tentang pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima yaitu tentang perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas organisasi dan internalisasi yang lebih meningkat. Dan yang keenam yaitu tentang perkembangan dan belajar terjadi dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhania Intan Prasasti NIM 20311311041. Kali ini saya akan membacakan tentang aspek perkembangan anak usia dini. Ini dari nilai agama dan moral, antara lain membangun karakter yang baik pada anak. Selanjutnya fisik motor, yaitu 1. Motorik kasar, 2. Motorik halus, 3. Kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang berikutnya kognitif, yaitu A. Belajar dan pemecahan masalah, B. Berpikir logis, C. Berpikir simbolik. Selanjutnya bahasa, antara lain A. Memahami bahasa, B. mengungkapkan bahasa, C. Keaksaraan. Aspek perkembangan selanjutnya yaitu sosial emosional, antara lain A. Kesadaran diri, B. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, C. Perilaku prososial. Berikutnya seni, antara lain A. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, B. Tertarik dengan kegiatan seni. Mengenal aspek perkembangan, kita akan memahami tentang prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. A. Prinsip-prinsip teoretis dalam kegiatan pendidikan anak usia dini. Suyati mengutip pendapat Tina Bus yang telah merangkum 10 prinsip pendidikan anak usia dini sebagai berikut. 1. Masa kanak-kanak adalah dari kehidupannya secara keseluruhan. 2. Fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir
maupun aspek psikis atau spiritual lainnya. 3. Pembelajaran pada usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lain, sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan parsial, hanya satu aspek perkembangan saja. 4. Membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Anak akan menghasilkan inisiatif sendiri atau self-directed activity yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Lanjutannya, nomor 5. Program pendidikan pada anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Keenam, masa peka atau usia 0-3 tahun. Untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu perlu diobservasi lebih detail. 7. Tolak ukur pembelajaran PAUD hendaknya bertumbuh pada hal-hal kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak, meskipun tujuannya baik, karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak. Yang ke-8, suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak atau inner life, khususnya pada kondisi yang menunjang. 9. Orang-orang sekitar atau anak dan orang dewasa dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Yang ke-10, pada hakikatnya pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang yaitu 5, yaitu arti penting cerita dalam pendidikan anak. Nah, arti penting cerita dalam pendidikan anak yaitu arti pentingnya cerita bagi anak usia dini tidak dapat dilepas dari kemampuan nilai-nilai luhur kehidupan dalam bentuk cerita atau dongeng. Kemampuan gurulah yang sebenarnya yang menjadi tolak ukur kebermaknaan bercerita. Tanpa hal tersebut, dongeng dan cerita tidak akan memberikan makna apa-apa bagi anak. 6. Cerita dalam kurikulum TK. Metode cerita itu sendiri diartikan sebagai teknik yang dilakukan dengan cara bercerita, yaitu mengungkapkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengandung nilai-nilai pendidikan moral, rohani, dan sosial bagi seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman. Nah, ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan metode cerita bagi anak usia dini. Langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, 1. Pemilihan tema. Cerita-cerita yang sesuai baginya adalah cerita yang tokoh-tokohnya dikarang dari binatang dan tumbuhan, dan peristiwa biasanya tentang keduanya juga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tema yang dapat dipilih untuk anak usia dini itu banyak sekali loh, tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan kesemuanya itu berkenaan dengan dunia khayalan dan periode awal berpikir bagi anak. Yang kedua, waktu cerita. Pemberian cerita anak PAUD dapat berkisar 7-15 menit, akan tetapi dapat fleksibel, artinya disesuaikan dengan kondisi jenuh, tidak amat, waktu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemilihan alat peraga. Alat peraga yang digunakan dapat berupa yang pertama, alat peraga langsung, yaitu menggunakan benda asli atau benda sebenarnya. Yang kedua, alat peraga tak langsung, yaitu menggunakan benda-benda yang bukan alat sebenarnya. Yang keempat, dalam penyampaikan cerita pada anak harus pula diperhatikan beberapa hal, antara lain pola dan irama berbicara, jarak dengan pendengaran perlu diperhatikan, gerak dan sikap tubuh, kontak mata, suara saat berbicara, dan penampilan. Nah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.